Siapa kau? Seorang wanita berpakaian dokter yang berada di sisi bed Riana berbalik. Dia kemudian mengangguk dan tersenyum tipis pada pria yang baru saja masuk. Apa Anda keluarganya? Tanya dokter yang selalu menggerai rambutnya itu dalam bahasa Inggris yang lumayan lancar. Erik tidak menjawab. Matanya kemudian tertuju pada nama tag yang ada di saku wanita itu, lalu kembali menatapnya lekat. Kau psikiater? Tanya Erik balik. Dokter dengan nama tag bertulisan Dr. Arik T. Psikiater tersenyum dan mengangguk. Benar, apa Anda keluarganya? Lagi, tanya dokter wanita itu ramah. Erik menatap Riana dan berjalan mendekati bed ibu dari putranya itu. Kebetulan kau ada di sini, katakan, kenapa kau memberi diazepam kepadanya? Maaf, saya tidak bisa memberitahu rahasia pasien. Mata Erik menajam. Dia menoleh dan menghujam dokter wanita itu dengan sorot matanya sambil menundukkan bokongnya di kursi. Ana adalah ibu dari anakku, jadi aku berhak tahu tentang keadaannya. Dokter Arik mengangkat alisnya dan menatap mantan suami Riana itu beberapa saat, lalu kembali melihat Riana. Maaf, tapi Anda dan Trisa sudah tidak memiliki hubungan apapun saat ini. Saya tidak bisa melanggar kode etik dokter. Kekeh dokter bertubuh kecil itu. Erik mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia lantas mengambil ponselnya, lalu menunjukkannya kepada sang dokter. Dalam satu panggilan, aku bisa membuatmu dipecat. Pilih, bicara atau angkat kaki dari rumah sakit ini. Ancam Erik dengan suara dinginnya. Dokter wanita itu mengusap hidungnya dan kembali melihat Riana, serta mengelus rambut wanita itu. Silahkan, tapi tanpa persetujuan dari Trisa, saya tetap tidak bisa memberitahu, sahut dokter Arik tenang. Oke, kau tidak memberiku pilihan. Erik kemudian menekan sebuah nomor di kontaknya lalu melihat dokter Arik. Yang bisa saya beritahu pada Anda saat ini adalah jangan bangkitkan trauma lamanya, lontar dokter Arik. Dia koma karena ada yang memicu traumanya, sambung sang psikiater lalu berjalan pergi. Erik mengerutkan alis. Dia memandang punggung dokter Arik hingga menghilang di balik pintu. Trauma? Gumam laki-laki itu lalu memutar kepalanya dan melihat Risa. Ana, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apa karena aku? Tapi kemarin malam, gumam Erik. Dia merangsak pikirannya mencari peristiwa antara dirinya dan Riana yang sekiranya menjadi pemicu trauma ibu putranya itu. Tak, tak, tak. Heel sepatu wanita yang bersinggungan dengan lantai membuyarkan lamunan Erik. Seorang wanita dan seorang laki-laki tiba-tiba berlari masuk dan mendekati bed Riana dengan wajah penuh kekhawatiran. Bu, ini Ayu, Bu. Bu, bangun, panggil Ayu seraya memegang erat tangan Riana. Bulir bening dari mata model yang mulai tenar itu menetes di tangan Riana. Yuk, jangan menangis. Mungkin Trisa lagi tidur, hibur Alex dan meletakkan tangannya di pundak modelnya itu. Ayu mengusap air matanya lalu melihat sang manajer. Mas, wajahnya Bu Trisa, tunjuk Ayu pada kedua pipi Riana. Alex melihat kedua pipi yang ditunjuk Ayu dan terkejut. Siapa yang berani nampar Trisa sampai kayak gini? Geram Alex. Kedua sahabat Riana itu saling berbicara sendiri tanpa menyadari bahwa di belakang mereka seorang laki-laki dengan wajah tanpa ekspresi sedang duduk dan memperhatikan keduanya. Astagfirullahaladzim. Keduanya terkaget dan segera membalikkan badan. Mata model dan manajernya itu melebar. Mereka pun kemudian saling melempar lirikan. Tuan Jenkins, kenapa Anda di sini? Tanya Alex gugup sambil membenahi kacamatanya dan memaksa senyum. Nanti kalau ada wartawan, Bu Trisa bisa. Ada apa kalian kesini? Erik bertanya balik. Seperti biasa, suaranya sangat dingin dan terkesan ketus. Alex menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan menunjuk Riana. Kami lihat di media sosial kalau Trisa masuk rumah sakit. Jadi kami kesini langsung dari. Erik mengangkat tangannya menghentikan Alex meneruskan perkataannya. Laki-laki itu kemudian berdiri dan berjalan mendekati bed Riana.
Dia sedang tidur, jangan ganggu dia, pulanglah, suruh Erik, namun lebih terdengar seperti perintah. Alex menelan ludahnya dan mengangguk canggung. Laki-laki itu mencolek Ayu yang masih memfokuskan matanya pada Riana dan Erik bergantian. Yuk, ayo, ajak Alex. Ayu mengerutkan alis. Dia melihat Alex, lalu menggeleng. Wanita itu mengambil ponselnya, lalu membuka sebuah portal berita. Beberapa saat kemudian, dia berdiri lalu berjalan mengitari bed Riana dan mendekati Erik. Yuk, ngapain? Desis Alex seraya mencekal tangan Ayu. Tapi model berwajah khas Indonesia itu menepis tangan Alex dan lanjut mendekati Erik. Tuan Jenkins, tolong baca ini. Ayu mengulurkan ponselnya pada mantan suami Riana itu dan meyakinkannya untuk membaca dengan anggukan dan alis yang terangkat. Erik menerima ponsel sang model, lalu membacanya. Dia menipiskan bibirnya dan memberikan kembali ponsel itu pada pemiliknya. Tuan, tolong jangan menambah masalah Pak Bu Trisa. Pada Ibu Trisa, beliau bolak-balik diserang karena Anda. Saya tidak peduli kalau Anda akan menghukum saya karena ini, tapi saya tidak bisa melihat Bu Trisa terus difitnah seperti ini. Dari mana kamu yakin bahwa dia difitnah? Ayu tersentak. Wanita itu membuka tutup mulutnya mencari jawaban. Saya percaya Bu Trisa. Saya tahu bagaimana Bu Trisa. Setiap kali ada masalah, Bu Trisa mengatasinya sendiri walaupun ada Pak Dimas yang mendampinginya. Jadi saya tidak percaya kalau Bu Trisa bermain belakang hanya demi menjatuhkan nama baik Nona Siali dan Bu Elena. Jawab Ayu. Kedua sudut bibir Erik terangkat. Ekspresi laki-laki itu sangat misterius. Istriku beruntung karena memiliki teman sepertimu, ujarnya kemudian. Jangan khawatir, pulanglah, aku akan mengatasinya. Ayu dan Alex menatap Erik. Keduanya tanpa ragu dengan ucapan laki-laki itu. Karena di dalam pemikiran mereka, semua bermula karena laki-laki itu. Erik mengangkat matanya, dia melihat Ayu dan Alex. Kalian tidak percaya padaku? Alex juga Ayu serentak menggeleng cepat. Bukan begitu, Tuan. Maaf kalau saya terus terang, tapi saat ini gara-gara pernyataan Elena di media, semua jadi menuding Trisa. Lalu video Anda mengklaim Trisa sebagai istri, kemudian Anda dan Pak Dimas bertengkar gara-gara merebutkan Trisa, sudah menyebar kemana-mana. Ini sangat tidak baik untuk karir dan kehidupan pribadi Trisa, Tuan, urai Alex. Erik memainkan rahangnya. Dia memutar badan dan menghadapkan dirinya pada Alex dan Ayu. Jantung kedua orang itu berdebar hebat. Keduanya menahan napas, bersiap mendapat bentakan dari pewaris The Royal itu. Aku tahu, pulanglah. Aku akan mengurusnya. Jawaban yang tidak disangka-sangka Alex dan Ayu. Mereka berpikir bahwa Erik pasti murka karena mereka sudah berani menasihati laki-laki itu. Tapi nyatanya hanya ucapan datar yang mereka dengar. Baik, sahut Alex dengan sedikit membungkuk. Tuan Jenkins, Anda... Ayu belum selesai berucap, tapi Alex sudah lebih dulu membungkam dan menggeretnya keluar kamar rawat Iriana. Erik menatap mantan istrinya yang masih setia menutup mata dan mendesah. Dia kemudian mengelus rambut lembut wanita itu dan tersenyum tipis. Sayang, kau punya teman yang luar biasa. Ponsel mahal yang tergeletak di atas meja dekat bed Riana bergerak-gerak. Erik mengambil ponsel itu dan menjawab panggilannya. Derek, Tuan, berita Anda sudah viral. Saya sudah memblokir beberapa situs dan beberapa postingan di media sosial, tapi sepertinya sudah banyak yang mendownload video dan fotonya. Mendengar laporan asisten di telepon, Erik memijat pangkal hidungnya. Dia menjauh dari bed Riana dan berjalan ke arah jendela. Kamu turunkan berita yang bisa kamu turunkan. Tuan, beritanya sudah sampai ke London. Erik melipat bibirnya. Laki-laki itu menyandarkan kepalanya ke dinding sambil memejamkan mata dan menghela napasnya dengan berat. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Tanya Derek. Suaranya terdengar sayu karena Erik menjauhkan ponsel itu dari telinganya. Erik menatap Riana sejenak, lalu menaruh kembali ponselnya di telinga. Kalau memang terlanjur,
Biarkan saja. Kirim orang untuk jaga istriku diam-diam, titah Erik dan mengakhiri pembicaraan mereka di telepon. Erik melihat ponselnya lagi yang bergetar. Laki-laki itu menyeringai dan menggelengkan kepala. Erik, apa kau sudah gila? Apa-apaan kau ini, hah? Pulang sekarang juga? Baru saja Erik mengangkat panggilan itu. Auman suara di seberang telepon langsung terdengar sampai dia harus menjauhkan ponselnya dari telinga. Aku tidak bisa, masih banyak yang harus aku urus, tolak Erik. Banyak yang harus diurus? Bullshit, mengurus perempuan tidak tahu malu itu, iya kan? Maksudmu? Dengar Erik, kalau kau terus-terusan membangkang, aku akan mencopot jabatanmu sebagai CEO. Aku akan pulang setelah urusanku selesai. Mencopotku? Silahkan saja. Apa? Gara-gara wanita itu, kau bersedia melupakan wasiat kakekmu? Apa kau sudah tidak menghormati dia lagi? Hah? Jangan lupa bahwa kakek adalah ayah kandungmu. Bu, kau mencopotku berarti kaulah yang tidak menghormati keinginan kakek. Bukan aku. Anak kurang ajar. Pulang sekarang. Erik memutus sepihak panggilan itu dan menonaktifkan ponselnya. Dia terlalu lelah untuk membantah-bantah. Kamar berinterior mewah bernuansa Victorian itu terlihat berantakan. Bantal serta beberapa pecahan gelas berserakan di mana-mana. Lantai marmer dan permadani mahal itu tidak lagi aman untuk diinjak. Wanita dengan kimono tidur dan rambut berantakan duduk termangu di sisi jendela kaca yang menghadap ke taman belakang. Di meja bundar yang ada di depannya, sebuah layar pipih berukuran 12 inci memutar sebuah tayangan infotainment dari sebuah platform video gratis. Tok tok. Elena, buka pintunya. Suara gedoran di pintu kamarnya dan teriakan yang menyertai tak wanita itu pedulikan. Elena, cepat keluar sekarang juga. Putri sematawayang Irwan dari istri keduanya itu melirik sendu ke pintu lalu kembali melempar pandangannya keluar jendela. Elena, kamu buka atau aku rusak pintu ini? Elena memejamkan mata serta mengacak rambutnya. Wanita itu terpaksa berdiri dan berjalan ke pintu. Ceklek. Apalagi? Tanya Elena dengan tatapan tidak suka sambil bersedekap. Apa ini? Hah? Kau dan Xianli, apa yang kalian lakukan? Wendy menunjuk berita yang ada di salah satu media dengan mata bulatnya yang melebar. Jelaskan, apa maksudnya ini Elena? Elena melihat sejenak berita itu, lalu membalikkan badannya. Tangannya menarik daun pintu untuk menutupnya. Tapi Wendy dengan cepat menahannya. Jelaskan ini Elena Santosa. Titah istri Irwan itu, matanya tajam menuntut jawaban. Kau tidak takut ayahmu akan marah besar kalau dia melihat berita ini? Hah? Elena menghela napasnya kasar dan melanjutkan langkah. Dia berjalan ke tempat tidur dan membaringkan dirinya. Elena, sentak Wendy dan menarik paksa selimut yang putrinya akan pakai untuk menutupi tubuhnya. Apa? Tanyakan sendiri saja sama keponakan kesayanganmu itu. Semua ini gara-gara kebodohan Xianli. Kenapa dia posting foto dan video itu ke media sosial? Kalau dia bisa sedikit lebih pintar, setidaknya dia bertanya dulu kepadaku. Saut Elena dengan suara meninggi. Wendy menatap putrinya beberapa saat. Dia melempar selimut yang ia pegang, lalu memegangi wajahnya. Kepalanya terasa pusing seketika.